Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat mengapresiasi seluruh usaha persiapan yang dilakukan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, dan juga Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI yang bekerja keras untuk meyakinkan dunia untuk menggelar Piala Dunia U20 di tanah air. Turnamen yang akan digelar 20 Mei hingga 11 Juni mendatang akan berlangsung di 6 stadion, yakni Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Stadion Manahan Solo, Stadion Jakabaring Palembang, Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Stadion Sijalak Harupat Bandung, dan Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Dan kami akan langsung berbincang mengenai persiapan yang sedang dilakukan oleh PSSI dan sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali. Selamat sore Pak Zainuddin Amali, salam sehat, salam olahraga. Selamat sore, salam sehat, salam olahraga, Reza. Apa kabar Pak Zainuddin Amali? Lama tidak jumpa, Pak. Iya, sekarang kita sudah beralih tugas. Iya, beralih tugas tapi sepertinya semakin sibuk ya Pak Zainuddin Amali ini ya. Oh iya, ternyata ngurus sepak bola ini lebih dari ngurus sebagai Menpora. Oke. Jadi justru ngurus sepak bola ini bisa dibilang lebih banyak pekerjaan rumahnya ini dibandingkan sebagai Menpora, Pak. Walaupun ya hanya satu cabang olahraga tetapi sangat luas ya. Luas dan ya berbagai variabel-variabel yang harus kita juga urus. Gitu. Oke, Pak Amali. Ya, jadi sekarang saya sebutnya udah nggak Pak Menpora lagi nih ya. Ya. Pak Amali, kalau kita bicara soal Piala Dunia U20 ini sebenarnya bisa dijelaskan Pak, sudah berapa persen sebenarnya persiapan untuk menyambut Piala Dunia U20 di Indonesia? Iya, kan sekarang ini tinggal beberapa hari lagi ya. Kan kita akan mulai tanggal 20 Mei. Sekarang sudah tanggal 17 Maret. 17 Maret berarti 60-an hari ya menuju ke sana. Dan sebenarnya persiapan kita ini kan sejak tahun 2020. Yeah. 2019 kita ditetapkan sebagai tuan rumah, kemudian kita mempersiapkan segala sesuatunya untuk tahun 2021. Tapi karena 2021 sedang pandemi, sedang tinggi-tingginya, maka akhirnya diputuskan untuk kita diberitahu ditunda oleh FIFA. FIFA menunda. Iya. Jadi waktu itu memang ceritanya sangat panjang waktu itu ya Pak ya, sehingga harus ditunda. Tapi sejauh ini Pak, sudah berapa negara ini Pak yang sudah terkonfirmasi begitu, perwakilan negara yang sudah terkonfirmasi akan hadir atau mengikuti Piala Dunia U20 ini? Kan terakhir dari Asia itu akhirnya 4 negara yang lolos kan. Dan itu yang terakhir itu Korea dan Jepang. Oh iya, Korea dan Jepang ya. Sebelumnya kan, betul. Kalau yang dari zona Eropa, zona Afrika, Oseania, Amerika Latin, Amerika Latin sudah duluan. Iya, oke. Nah, sekarang sudah lengkap. Baik, Pak Amali, bagaimana PSSI melihat persiapan dari timnas Indonesia sejauh ini Pak, menjelang Piala Dunia U20 yang tinggal 2 bulan lagi nih Pak? Ya tentu sekarang ini PSSI sedang menyiapkan dengan sebaik-baiknya ya, karena dalam penugasan di Kepres itu PSSI diberi 2 tanggung jawab. Yang pertama adalah mempersiapkan tim nasional, yang kedua adalah untuk penyelenggaraan. Nah dari sisi tim nasional, tim yang main di Uzbekistan yang baru-baru, itulah tim yang akan diturunkan oleh pelatih kepalanya Sintayong. Oke. Kita lihat bahwa yang lolos ini 2 adalah yang satu grup dengan kita, Uzbekistan dan Irak. Itu. Sehingga diharapkan itu bisa membuat tim kita sudah pernah bertanding dengan yang lolos ini, sehingga nanti kalau ke
ke finalnya atau pada saat pelaksanaan Piala Dunianya sudah saling tahu lah. Ya. Nah, itu. Sudah Gitu, Reza. bisa dibaca lah setidaknya ya kekuatannya ini seperti Iya. apa, Iya. karakternya seperti Dan apa. Ya. memang waduh luar biasa. Kita lihat mereka sangat-sangat kuat lah begitu. Iya, iya. Ya, bagaimanapun kita tetap optimis ya, Pak Amali Iya, bahwa timnas bisa tampil maksimal nanti di Piala Dunia U20 harus begitu ya. begitu. Jadi pesan kita kepada pelatih, jangan sampai di babak penyisihan saja kita sudah nggak bisa masuk di babak selanjutnya. Itu yang pesan kita. Oke. Nah, soal stadion ini di Indonesia yang sudah ada 6 stadion dipersiapkan untuk Piala Dunia U20 ini, semuanya sejauh ini berjalan on track, Pak Amali. Apakah ada kendala? Ya, nggak ada sih, nggak ada kendala. Ini FIFA datang lagi tanggal 21 sampai 27 di Indonesia, dia akan ngecek, dia akan lihat seperti apa persiapan kita untuk menuju 20 Mei itu. Mereka akan datang lagi, pasti kalau ada catatan yang ya minor lah, nggak ada yang mayor lagi, segera kita akan selesaikan. Oke, jadi sebenarnya tidak ada kendala-kendala berarti nih ya, 2 bulan menuju Piala Dunia U20 ini ya? Insya Allah nggak ada, karena seperti yang saya sampaikan tadi, kita sebenarnya kesiapannya itu dari bulan, mohon maaf, dari tahun 2021, kita sudah siap. Ya, itu. Tapi sejauh ini, Pak Amali, apakah ada masukan begitu dari tim soal penyelenggaraan Piala Dunia U20 ini, soal mungkin ada kendala-kendala sebelumnya yang harus bisa dituntaskan ini menuju Piala Dunia U20 ini? Oh iya, terutama kan FIFA itu sangat memperhatikan stadion ya. Itu yang paling konsen mereka paling utama itu, sehingga stadion-stadion ini tidak boleh digunakan lagi. Itu. Jadi Stadion GBK terakhir menggelar konser Blackpink kemarin ya. Setelah itu tidak ada konser lagi nanti di sana ya, sampai Piala Dunia U20. Nggak boleh lagi. Betul, nggak diperbolehkan lagi. Jadi memang ini sudah selesai ini. Nah, itu. Soal ini Pak, soal ribut-ribut ini, soal keikutsertaan Israel begitu di Piala Dunia U20 ini, bagaimana Pak melihat ini Pak? Oh iya, kan itu FIFA yang kita ini nggak ngundang Israel. Iya. Oke, kita ini menjadi tempat. Kenapa kita ditunjuk oleh FIFA? Karena kita bidding. Ya, kita bidding untuk menjadi tuan rumah. Ada Brazil, ada Peru, kemudian ada negara-negara yang berkeinginan, tetapi akhirnya FIFA memutuskan kita. Nah, itu ada government guarantee. Oke. Jaminan semua peserta harus bisa kita terima, karena ini kan urusan olahraga. Nggak boleh ada diskriminasi dan lain sebagainya. Nah, dari situ kemudian kan kualifikasi, kita nggak tahu siapa yang lolos, kan waktu itu belum tahu. Ya. Sehingga surat kita kepada FIFA, kami sanggup menjadi tuan rumah. Dan kemudian FIFA berikan. Oke. Itu. Jadi semua semua bendera peserta harus dikibarkan begitu ya? Pokoknya kita ikut aturan FIFA. Baik. Gitu. Karena kita hanya ketempatan. FIFA yang mengatur semuanya. Tetapi ada satu hal ya yang saya kira menjadi perlu digarisbawahi, dan itu juga oleh Kementerian Luar Negeri sudah disampaikan. Ya. Ketuan rumahan Indonesia ini tidak akan merubah, tidak akan mengurangi dukungan Indonesia kepada Palestina. Itu clear betul itu. Ya, itu yang menjadi highlight di garis bawahi ya. Betul. Dan Duta Besar Palestina kan sudah bicara kan, sudah ada statementnya dia itu. Iya, untuk memisahkan konflik politik dengan sepak bola begitu ya Pak ya? Iya, statement Duta Besar Palestina seperti itu. Oke, terakhir Pak Amali, harapannya nih untuk Piala Dunia U20 di Indonesia? Ya, gini karena kita dipercaya menjadi tuan rumah, maka kita harus sukseskan itu. Dan suksesnya kita menjadi tuan rumah U20 ini
akan menjadi modal kita untuk bidding tuan rumah senior tahun 2034. Wow. Itu karena kita ingin seperti Qatar, Rusia dan lain-lain. Kita akan menyiapkan. Nah, modal kita adalah sukses U20. Kalau U20 ini tidak sukses, berat kita untuk bisa bidding tuan rumah 2034 untuk senior. Wow, itu dia ya. Jadi benar-benar bagaimana juga pemerintah harus fokus juga nih ke Piala Dunia U20 karena nih bisa dibilang taruhannya cukup besar ini ya. Bisa menggelar Piala Dunia Senior di 2034. Iya, betul. Gitu Reza. Oke, baik. Pak Zainuddin Amali terakhir nih, mungkin himbauan untuk para supporter Timnas Indonesia menjelang Piala Dunia U20 ini seperti apa nih Pak? Ya, kepada seluruh penggemar bola pada umumnya, kemudian supporter Timnas, tunjukkan bahwa kita adalah satu bangsa yang memang punya budaya yang baik, kita adalah bangsa yang ramah, sehingga siapapun tamu yang datang, ya kita harus tunjukkan itu. Adapun keberpihakan kita kepada salah satu tim atau yang pasti adalah tim nasional kita, silahkan diekspresikan, tetapi tanpa membuat hal-hal yang akhirnya dianggap oleh tamu-tamu yang datang ini menjadi sesuatu yang mencederai kesuksesan penyelenggaraan Piala Dunia ini. Baik, kita doakan yang terbaik tentunya untuk Piala Dunia U20. Semoga berjalan dengan lancar, sukses. Amin. Dan semoga juga Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Terima kasih Wakil Ketua Umum PSSI Pak Zainuddin Amali sudah berbagi cerita bersama kami di sini di Suara Plus 62. Saya doakan juga Pak Zainuddin Amali selalu sehat dan juga selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih Pak Zainuddin Amali. Terima kasih. Iya, terima kasih.